Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan banyak uang. Amin. Kali ini saya akan tutorial cara membersihkan throttle body Honda Mobilio. Yang mana setelah kita bersihkan throttle bodinya, performa mobil akan kembali normal, akan kembali ngenahin. Eh, di akhir juga saya akan berikan tip bagaimana setelah servis ini langsung Mobilio tetap normal, tidak naik turun, tidak minta idle learning gitu ya. Oke, kita simak. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, kita mulai tutorialnya. Eh, Bahan-bahan yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ini tang, yang kedua kunci T10, kemudian obeng kembang, dan terakhir pisau. Sebaiknya sih jangan pisau ya, obeng min kalau ada. Cuma obeng minnya nggak ada, ketinggalan di motornya nggak ada. Jadi saya pakai pisau aja deh. Kemudian tisu dan carbu cleaner atau engine cleaner juga boleh. Yang penting bisa buat bersihin throttle bodinya. Oke, cara bukanya, buka dulu klip-klip untuk apa, saringan udara, filter udara. Ada 4 klipnya. Setelah dibuka, kemudian buka klip penahan kabel IAT ya. Ya, buka, kemudian angkat dan tarik box filter udaranya. Kemudian angkat juga filter udaranya. Kemudian buka baut penahan box filter menggunakan kunci T10. Bautnya ada di bawah, memang harus pakai kunci T ya, karena itu di bawah banget. Baut penahannya ada 2, satu di bawah, satu lagi di atas. Kita cabut dulu baut-bautnya. Kemudian kita buka klip selang yang ke filter udara. Dan juga keleman throttle bodinya. Dikendorin pakai obeng plus. Kita tarik selangnya dan tarik juga boxnya. Tarik, ini harus pakai 2 tangan ya. Saya ini satu pegang kamera, satu pegang tangan, jadi agak kesulitan nih nyopotnya. Tapi bisa sih, cuma agak lama. Setelah dibuka boxnya, baru terlihat throttle bodinya di dalam. Kelihatannya sih kotor karena udah lumayan lama nggak dibersihin. Oke, nanti kita bersihkan pakai tisu. Cuma sebelumnya kita ganjel dulu pedal gasnya pakai kunci T juga. Kita nyalain dulu kontaknya, asal nyala aja ya, jangan starter ya. Ganjel pedal gas pakai karpet biar nggak licin.
Kemudian ganjel pedal gasnya pakai kunci T. Kebetulan ini ukurannya pas ya. Jadi jarak antara pedal gas dengan nanti diganjel ke plastik bodi dalam, diselapin gitulah. Jadi itu udah ketekan. Masih butuh waktu tapi pas nanti. Oke, sudah terganjel dengan kunci T10, udah pas. Kalau ada teman sih mending nyuruh temen ya, suruh injekin pedal gasnya, injekin biar pol. Tapi kalau nggak ada temen ya begini, paling pakai kunci T10 diganjel, kalau nggak pakai bata diinjekin gitu ya, simpan kalau nggak batu. Tapi lebih enak sih pakai T10, udah pas itu. Nah, udah kelihatan total bodinya, dalamnya sih udah kotor ya, udah harus dibersihin. Oke, kita siapin alat buat bersihinnya, tisu ya. Nanti tisunya kita basahin pakai carbo cleaner, engine cleaner boleh, asal basah aja ya. Jadi nanti pas kena yang kotor itu keangkat kotorannya. Oke. Kelihatan kotor. Ini agak gerak. Oke, kita bersihin lagi. Ternyata memang udah kotor dalamnya. Kotor sekali ya. Kotor sekali. Ini memang harus rutin dibersihin ya. Ya 5.000 km sekali, kalau nggak ya paling telat 10.000 km. Karena kalau nggak dibersihin bisa menyebabkan macet si katup kupu-kupunya ya, throttle bodinya. Jadi sebaiknya sih rutin. Dan ini ngepek banget ke tenaga. Jadi setelah dibersihin itu beda, lebih enakin karena pencampuran bahan bakarnya lebih optimal. Oke, setelah dibersihkan kita lepas lagi ganjel pedal gasnya agar kembali tertutup normal throttle bodinya. Kunci juga kita off kan, matikan. Oke, setelah beres kita rakit kembali. Dan cara merakitnya tinggal kebalikan aja dari tadi kita cara bongkarnya ya. Oh ya, sedikit cerita buat Mobilio. Ini untuk sistem drive by wire-nya memang berbeda ya. Dari Brio, dari Jazz G8, dari Freed. Saya pernah bersihin G8, Freed, Brio itu nggak pernah setelah bersihin ini langsamnya naik turun gitu ya. Tapi untuk Mobilio, dan saya dengar-dengar juga BRV sama GK5 itu setelah bersihin throttle body rata-rata pas dinyalain langsamnya naik turun. Saya pun mengalami sampai 3 kali. Yang pertama saya bersihin sendiri, kemudian pas starter naik turun, saya bawa ke bengkel resmi, biayanya juga lumayan 100 sampai 150 gitu ya. Yang kedua juga saya bersihin gitu lagi, naik turun lagi, saya panggil mekaniknya ke rumah gitu ya. Memang berbeda karakternya untuk seri Mobilio ini. Kemudian saya eksperimen, kemudian menemukan cara agar tidak naik turun RPM-nya setelah dibersihin total body. Jadi saya nemukan alatnya namanya Nitro OBD2. Saya cari di online ya, Nitro OBD2. Yang mana fungsinya sebenarnya sih itu
katanya buat naikin performa kendaraan, tapi setelah saya beli saya pasang nggak ngaruh juga gitu, nggak bikin kenceng, nggak bikin irit, ya mungkin nggak cocok buat Mobilio gitu ya. Tapi alhamdulillahnya, walaupun Nitro OBD ini saya nggak merasakan manfaat untuk performa ataupun keiritan, tapi pada saat setelah saya pembersihan throttle body, kemudian ini nggak sengaja nih kejadiannya. Jadi saya beli Nitro OBD ini, saya pakai mobil hari-hari, kemudian saya bersihin throttle. Pas saya nyalain, biasanya kan naik turun langsamnya. Ini kejadiannya enggak. Jadi si langsamnya kok normal gitu ya, nggak naik turun. Nah dari situ saya punya kesimpulan, oh berarti nih alat berpengaruh gitu. Sekarang walaupun sehari-hari saya nggak pakai Nitro OBD ini, tapi kalau pas habis bersihin throttle body, saya pasang lagi si Nitro OBD ini. Saya pasang, saya tunggu sampai panas, sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, saya mesin matiin, kemudian nitronya dicabut, kemudian starter lagi sih udah normal, mesin udah normal, gitu. Nah ini dia Nitro OBD 2. Setelah kita beres, kita rakit, kemudian kita pasangin Nitro OBD 2-nya ke soket OBD-nya. Pasangin. Ini posisinya ada di bawah setir ya, di kolong ya. Ya, kita masukin, nyala. Kunci belum on ya. Kemudian setelah masuk, kita on kuncinya. Kemudian kita pencet tombol reset OBD 2-nya ya, Nitro OBD 2-nya. Itu ada lubang kecil, harus pakai jarum. Kita colok pakai jarum. Colok pakai jarum. Oke, setelah dicolok, terlihat kalau sudah di reset lampunya jadi kelap-kelip ya nyalanya ya. Oke, kita nyalain. Oke. Oh ya, untuk yang pakai filter udara KW, bisa aja diakalin ya nanti. Jadi pas mau nyalain, ini pas habis dibersihin, kemudian mau nyalain, pakai dulu filter udara yang ori, walaupun yang bekas gitu ya, yang udah rada mampet nggak apa-apa gitu. Pakai aja, pasangin dulu yang orinya itu. Nah setelah 5 menit, setelah mesin agak panas, sudah normal, baru ganti yang KW lagi, nggak apa-apa. Itu nggak bakalan naik turun langsamnya. Oke, normal ya ini mah RPM, nggak naik turun, cuma masih agak panas, ini masih di 1000-an ya. Di belayer juga 3000, di belayer 3000, turun lagi normal. Kalau yang minta learning itu naik turun, neng 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 neng. Ini sih normal. Oke, itu aja, jangan lupa subscribe.